selamat datang di Yudis Channel. Ya, hari ini kita membahas tentang sistem operasi jaringan. Ya, mulai dari jenis-jenis sistem operasi jaringan seperti ada Windows, terus ada Unix, ya, ada sistem operasi Linux, ada Mac OS, ya, jenis-jenis sistem operasi. Seperti sekarang ada yang untuk Android juga ada OS, itu namanya sistem operasi, ya. Jenis-jenis sistem operasinya dari mulai keluarga Windows, Linux sampai dengan Macintosh itu punya sistem operasi sendiri. Ya. Nah, yang kita akan praktekkan sekarang adalah bagaimana cara menginstal sistem operasi. Nah, untuk saat ini kita akan mencoba menginstal beberapa sistem operasi tapi menggunakan metode virtualisasi. Apa itu virtualisasi? Jadi, kita akan menginstal OS di atas sistem operasi yang sudah ada, yaitu menggunakan mesin virtual. Mesin virtual ada seperti VirtualBox, VM, ada beberapa jenis virtual yang bisa kalian cari nanti. Nah, sekarang saya akan coba menginstal sistem operasi, tapi sebelumnya kita download dulu aplikasi virtualnya, ya. Virtual mesinnya kita menggunakan VirtualBox. Caranya seperti apa? Oke, kita search VirtualBox. Sini ada Oracle VM VirtualBox, virtual mesin, ya. Kita akan mendownload OS menggunakan virtual mesin. Oke, kita cari, karena saya menggunakan Windows, kita akan mencari yang Windows host. Kalau kalian menggunakan Linux, silakan cari yang versi Linux. Atau versi lain juga kalian bisa gunakan di sini, ya. Di sini ada support platformnya, ya. Kita akan langsung download aja menggunakan yang Windows host. Filenya ini yang terbaru, filenya besarnya 103 MB, lumayan besar, ya. Oke, sambil kita tunggu, gimana cara menginstal VirtualBox-nya? Oke, hampir selesai. Oke, sudah selesai. Kita lihat, kita run as administrator, ya. Yes. Oke, next aja semua. Ini saya nggak perlu, Oke, kita next. Ini supaya ada shortcutnya di desktop. Di start saya nggak perlu. Kalau kalian butuh di start menu, silahkan dicentang. Atau di launch bar juga, kalau kalian butuh shortcutnya silahkan. Installing the Oracle VM networking will reset your network connection and temporarily disconnect from your network. Yes, kita pilih install. Biarkan berjalan instalasinya. Always trust from Oracle Corporation, install.
Oke, finish. Cukup mudah, selesai. Ini tampilannya ya. Ini tampilan dari Oracle VirtualBox Manager. Nah, gimana kalau kita ingin membuat install sistem operasi dalam ini? Ini disebutnya Windows kita ini namanya host. Nah, ini kita akan buat OS, guest OS yang ada di sini. Caranya kita pilih new. Kita bikin nama, misalnya nanti kita akan coba install 2 OS ya. Tapi kita ambil contoh satu untuk Linux ya. Kita install Linux Debian. Nah, otomatis dia ada tulisannya deb, dia akan cari versi Debian. Ini bebas namanya. Misalnya saya bikin deb saya. Ini bebas. Tipenya Linux, ini kalian bisa lihat tipe-tipenya dari Mac OS atau dari mana. Debian nih, Debian 64 bit. Karena Windows saya 64 bit, dia ada versi 64 bitnya. Oke, kita pilih next. Ini rekomendasi memori yang diberikan. Untuk Linux sebetulnya size-nya kecil. Kalau kalian hanya punya 2 MB, RAM kalian bisa diganti di sini jangan 1 GB, tapi 512 aja. Tapi karena saya punya 8 GB, saya pilih 1 GB untuk RAM yang akan diberikan ke guest OS Debian saya. Next, create virtual hard disk now. Atau kalau sudah ada virtual hard disknya, kita bisa pilih di sini. Kalau kita mau bikin baru, tinggal pilih create virtual hard disk now. Create. Tipenya ada VDI, VHD, VMDK. Ya. Standarnya adalah VDI. Menggunakan VHD boleh. Nanti kalian bisa cari masing-masing kelebihan kekurangannya VDI, VHD, VMDK. Ya, kita next. Nah, kalau untuk fix size, maka kita akan sudah mengalokasikan walaupun dipakainya cuma 1 GB, kalau kita bikinnya kita kasih space-nya 8 GB, maka tetap dia akan mengalokasikan space dari harddisk kita sebesar 8 GB. Tapi kalau di dynamically dia akan menggunakan yang dia pakai aja. Oke, kita pilih dynamically supaya tidak boros. Oke, standarnya adalah 8 GB yang kita berikan untuk Debian kita. Create. Nah, ini sudah ada nama deb saya. Ya. Nah, di sini kalian bisa setting semua. Mulai dari apa saja bisa disetting. Ya, nih general. Ya, dari basic namanya bisa dirubah-rubah di sini. Deskripsinya. Terus sistem ya. Boot ordernya, urutannya ya. Mau booting lewat mana dulu, floppy dulu, floppy, optic, hard disk, atau ada network. Ya. Memori ini 1024, prosesor karena saya menggunakan 4 CPU, Core i3 saya, dia punya 4 CPU, kalau misalnya saya mau naikin bisa. Batas amannya adalah warna hijau ini. Ya. Kalau biar standar aja kita pakai yang 1 CPU. Oke, display ini nggak usah di ketik storage. Nah, ini storage nanti kita akan masukkan, misalnya kita mau install Debian menggunakan ISO, maka ini harus diisi nanti ISO-nya. Ya. Tapi kalau mau ditaruh di host, mau ditaruh
menggunakan CD-ROM, maka pilihannya adalah ada di host drive. Kalau ada ISO nanti kita akan masukkan ISO-nya, ya. Network, nah ini network adapter. Sementara kita pakai standar, nanti kita akan kasih penjelasan. Cukup ini saja, tinggal kita cari ISO-nya. Kita coba cari ISO Debian-nya. Kebetulan di harddisk saya mungkin ada ISO Debian. Kita akan cek supaya dia bisa menginstal menggunakan ISO. Jadi kalian bisa install menggunakan CD-ROM, menggunakan ISO. Nah, itulah beberapa cara menginstal. Mungkin sampai sini aja, nanti kita akan lanjutkan gimana cara menginstal Linux Debian menggunakan ISO. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.